Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Kita mulai lagi ngaji kita untuk bulan Maret. Bulan ini kita mengambil tema ekonomi. Pokoknya kita istiqomah ngaji ya. Di tengah isu macam-macam, di tengah masalah-masalah, di tengah kepanikanmu karena ada virus. Ya, itu cirinya manusia itu begitu. Ada masalah satu, seolah-olah hidup kita ini penuh masalah. Padahal ya masalahnya itu. Sama kayak kalian ketika punya jerawat satu. Seolah-olah jerawat satu ini nutupi semua nikmat, semua anugerahnya Allah yang lain. Dan pikiranmu hanya pada jerawat satu itu terus. Kayak kamu pas kena penyakit panu itu. Pikiranmu ya panu itu terus. Bayanganmu, wah Allah kok tega sekali memberi panu padaku. Kamu tidak sadar bahwa banyak sekali masih anugerah Allah, nikmat Allah yang lain yang tidak kamu syukuri hanya gara-gara satu panu tadi. Maka kita rayakan nikmatnya Allah malam hari ini dengan tetap istiqomah ngaji. Tidak ada yang pakai masker di sini. Ya. Oke. Bukan tidak mau ya kalau kalian, cuma tidak kuat beli aja sekarang mahal. Oke, itu teori ekonomi juga yang berlaku akhirnya. Maka malam ini, bulan ini kita agak belajar sedikit tentang teori ekonomi. Mungkin kesannya seolah-olah ala Pak filsafat kok membahas ekonomi. Ekonomi itu kan hal yang tidak terlalu dalam. Menurutmu mungkin begitu. Padahal katanya Karl Marx, ekonomi itu base structure-nya hidup kita. Dasar, paling dasar dalam kehidupan kita. Kalau dunia ekonomi tidak beres, itu dunia lain bisa jadi juga kacau balau. Apalagi hari ini. Kamu bisa kuliah tenang, bahkan bisa ngaji. Ini kan hal-hal yang sifatnya ekonomi sebelumnya juga terpenuhi. Kalau kamu belum makan, kalau kamu tidak punya baju yang pantas, kalau kamu tidak punya tempat tinggal, mungkin rumahmu banjir, itu kan juga tidak nyaman ngajimu. Banyak hal yang katanya Karl Marx itu ya dasarnya ekonomi. Dunia sosial, budaya, politik, pendidikan itu ya prasyarat dasarnya ya ekonominya beres dulu. Jadi ekonomi penting meskipun jangan berhenti di ekonomi, kan rumusnya itu. Kalau orang hanya mikir ekonomi saja, ya nanti kemarin-kemarin kan banyak dikritik oleh para tokoh filosof. Mikir kebendaan saja. Tapi dia harus ditemui, direngkuh, tapi selanjutnya dilewati biar kita tidak berhenti di situ saja. Oke, malam ini kita awali dari bapaknya ekonomi modern. Filosof, dia dikenal sebenarnya awalnya ahli filsafat moral, kemudian punya gagasan-gagasan banyak luar biasa tentang ekonomi. Kita mungkin banyak kenal, banyak dengar tentang beliau karena teman-teman filsafat biasanya idolanya Karl Marx.
Terus mengawalinya dari Karl Marx dulu. Jadi karena Karl Marx itu kalau tentang kapitalisme, tentang Adam Smith kan konotasinya kritik. Jadi rasanya kita tidak nemu kebaikan dari teori-teorinya Adam Smith. Tapi nanti coba kita lihat apa yang ada di pikirannya beliau. Jangan salah, beliau juga punya landasan moral juga. Dia pernah juga menulis tentang filsafat moral. Lahirnya di Skotlandia abad 18. Beliau lahir 1723, nanti meninggalnya 1790. Tidak perlu diragukan lagi ketokohannya. Sebenarnya tulisannya banyak, tapi nanti banyak tulisannya yang beliau musnahkan sendiri menjelang beliau meninggal. Ya malam ini karena kita belajar ekonomi, ya kita ambil dari The Will of Nation-nya lebih banyak. Meskipun nanti dari beberapa referensi yang lain juga kita ambil. Kemudian beliau ini masuk grupnya para filosof yang tidak menikah. Ya, jadi ya tidak harus ditiru yang itunya ya. Kamu menikah saja. Kalau katanya Socrates kan menikah saja. Kalau tidak cocok nanti kamu jadi filosof. Nah, Adam Smith ini mungkin karena ingin jadi filosof saja, maka dia tidak menikah. Khawatirnya cocok, nanti nggak jadi filosof. Oke, kita awali ya. Langsung saja. Adam Smith ini adalah anak awal modern abad 18. Ketika beliau memproduksi gagasan-gagasannya tentang ekonomi, ada 3 situasi penting saat itu. Yang pertama, revolusi industri. Kalau pakai hitung-hitungan kita hari ini revolusi industri era 1.0. Sekarang kan kamu menyebutnya 4.0. Era 1.0 itu ya eranya mesin uap. Orang mulai kenal mesin uap. Nanti era 2.0 itu eranya listrik. 3.0 eranya komputer, robot, otomatis. 4.0 hari ini ya kita menyebutnya Internet of Things. Apa-apa sudah dikendalikan internet, termasuk urusan data. Nah, ini beliau masih era revolusi industri awal, yang berawal di Inggris. Jadi itu konteksnya. Jadi era ketika mulai muncul korporasi-korporasi, pabrik-pabrik, mulai dikenal mesin-mesin, alat-alat produksi. Efektivitas, produktivitas meningkat tajam karena orang mulai kenal mesin. Itu yang aspek ekonominya. Secara politik ya settingnya adalah revolusi di Inggris, revolusi Amerika, revolusi Perancis. Kemudian yang paling penting adalah era berpikir yang dikenal sebagai antroposentrisme, atau ya hasilnya antroposentrisme itu nanti antara lain individualisme, bahwa manusia dihargai sebagai manusia sampai ke unit individu. Jadi setiap orang itu berharga. Setiap orang punya hak untuk berpikir sendiri, punya gagasan sendiri, punya cita-cita sendiri, mengekspresikan diri seperti yang dia inginkan. Nah, itu sebenarnya kan perkembangan dari era sebelumnya. Era sebelumnya itu kan era agama-agama besar yang cenderung teosentrisme. Pusatnya ada di Tuhan. Atau era kebelakang lagi sebelum teosentrisme, itu era Yunani, Romawi, itu nanti dikenal kosmosentrisme.
Nah, orang modern itu terkenal antroposentris. Pusatnya peradaban, pusatnya alam itu ya manusia. Di antara buahnya antroposentris itu individualisme. Kalian sebagai manusia itu berharga sampai ke level individu. Nanti gagasan ini nanti dikenal sebagai humanisme modern. Nah, uraian-uraian semacam ini kalian boleh setback dulu ngaji-ngaji filsafat era-era awal. Saya langsung ke gagasan-gagasannya Adam Smith. Oke, yang pertama ini dulu. Ekonomi itu kan tindakan manusia, perilaku manusia. Menurut Adam Smith, motifnya perilaku itu paling tidak ada 6. Jadi tidak ada perilaku, tidak ada tindakan yang tidak ada motifnya. Selalu ada motifnya. Yang pertama apa? Self-love. Cinta diri. Berarti kepentingan diri. Apa yang kita lakukan paling tidak pertama-tama adalah apa yang kita inginkan. Berarti kita mewujudkan apa yang kita inginkan. Ini sebenarnya sebentuk self-love. Kenapa kamu ngaji? Mungkin jawaban paling banyak ya suka aja. Suka aja itu kan berarti kamu senang dengan ngaji, terus kamu wujudkan dengan tindakan berangkat ngaji. Ini sebentuk cinta pada diri sendiri. Jadi motif pertama tindakan itu biasanya karena self-love. Kenapa kok kamu duduk di pojok? Kenapa kamu milih di tengah saja biar tidak kelihatan? Kenapa kamu milih itu? Pasti karena pertimbangan-pertimbanganmu. Terus kamu wujudkan keinginanmu sehingga terjadi. Nah, itu berarti dasarnya ya cintamu pada dirimu. Ada yang kedua, simpati. Kalau ini tidak pertimbangan diriku, tapi pertimbangan pada orang lain. Ada juga loh manusia yang tindakannya karena mempertimbangkan orang lain. Namanya simpati. Misalnya kalian dapat duduknya di tengah. Sebenarnya kamu capek, silo, kamu pingin selonjor. Tapi terus kamu, kalau saya selonjor, temanku yang depan ketendang mesti. Sudahlah, meskipun aku ingin selonjor, tidak jadi selonjor biar temanku yang depan tidak kena tendang. Nah, itu kamu apa? Mempertimbangkan teman. Itu namanya simpati. Kamu ngantri minum di depan itu. Kamu mau ngambil, loh yo kok tinggal dikit kopinya ini. Kalau tak ambil terus habis. Ini di belakangku masih ada 3 orang ini. Jadi kalau tak get tenan entek iki. Terus sudahlah aku setengah gelas saja. Nah, itu simpati namanya. Jadi tindakan yang mempertimbangkan situasi orang lain, tidak hanya dirimu. Nanti ada perilaku ekonomi yang juga semacam ini. Terus ada tindakan yang buah dari keinginanmu untuk bebas, keinginanmu untuk merdeka. Ya banyak. Kadang-kadang kamu kuliah terus bolos. Itu mungkin karena keinginanmu untuk merdeka. Kuliah nanti susah pak, suruh pakai sepatu, suruh pakai baju, di sana tidak bisa macam-macam. Udahlah, tidak usah masuk aja, tidak apa-apa. Selama ini saya rajin, sekali-sekali bolos kan tidak apa-apa. Itu keinginan untuk bebas. Jadi banyak perilaku-perilaku kita biasanya dalam bentuk ingin keluar dari yang selama ini berjalan atau yang selama ini kamu ikuti. Itu juga motif dari tindakan. Terus ada juga yang sense of propriety. Jadi karena sopan santun. Jadi misalnya kamu lewat depan saya terus kamu agak bungkuk-bungkuk. Itu karena sense of, padahal saya juga tidak nyuruh begitu, tapi kamu tidak enak.
Itu karena kamu punya sense ini, rasa sopan santun. Jadi tindakan, ya rasanya memang tujuannya apa, tidak penting juga, tidak ngefek apa-apa juga, tapi ya tidak enak. Jadi karena kepemilikan sopan santun, ini biasanya dididik oleh lingkungan sekelilingnya. Kemudian motif juga ada yang memenuhi kebutuhan dengan cara bekerja sama dengan orang lain. Kalau tadi yang cinta diri tadi memenuhi kebutuhan yang bisa kamu penuhi sendiri. Tapi nanti ada memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi kalau tidak ada orang lain. Biasanya terus dengan model barter. Entah barter apa dengan apa. Aku butuh untuk didengar, kamu butuh untuk mendengar. Ini kan barter, meskipun ya ndak enak di aku, capek. Kamu tinggal dengerin. Tapi ini kita sama-sama butuh sebenarnya. Kamu sama dosenmu, kamu sama orang tuamu, kamu sama temenmu ikut panitia apa, pekerjaan apa. Itu kan kita saling butuh, saling barter. Jadi ada tindakan yang untuk memenuhi kebutuhan tapi membutuhkan keterlibatan orang lain. Jadi motifnya sama sebenarnya kayak self-love tapi butuh orang lain. Kemudian yang terakhir ada motif adalah mengejar cita-cita dan kepentingan secara bebas. Jadi kalau tadi kan ingin membebaskan diri, sifatnya freedom of. Kalau yang terakhir ini ingin melakukan sesuatu, sifatnya freedom for, bebas untuk. Kalau ini butuh kecerdasan, butuh kreativitas. Bebas dari lebih gampang, tapi bebas untuk tidak bisa sembarangan. Kayak mahasiswa misalnya, silahkan kamu nyari judul makalah sendiri, bebas. Itu kamu biasanya malah bingung. Enaknya apa ya Pak? Ada usulan enggak Pak? Kan mesti kamu gitu. Ini bebas, padahal kamu sudah dibebaskan. Tapi bebas untuk itu memang butuh kreativitas, butuh kecerdasan. Kalau bebas dari lebih gampang. Jadi bebas dari kuliah kan enak. Bebas dari aturan lebih gampang. Asal kamu tidak begitu sudah bebas. Tapi begitu bebas untuk, nah, orang mulai berpikir harus ngapain. Jadi ada 6 motif tindakan. Kalau kita ingin melakukan sesuatu biasanya tidak lepas dari 6 ini. Tindakan ekonomi itu juga bisa masuk di 6 motif ini. Kadang-kadang memenuhi kebutuhanmu sendiri, kadang-kadang dalam konteks dermawan, membantu orang lain, kadang-kadang dalam rangka bebas dari aturan-aturan yang mengunggung, kadang-kadang untuk sopan santun, basa-basi, kadang-kadang untuk dalam rangka kerjasama dengan orang lain atau melakukan kreativitas-kreativitas. Jadi ada 6 motif tindakan. Terus sekarang asumsi pertama tentang alam. Ini Adam Smith ini anak zamannya. Zaman revolusi industri, zaman mesin, maka melihat alam semesta ini seperti mesin. Mesin itu kan satu sistem yang utuh, yang setiap komponennya penting, punya peran sendiri-sendiri. Membacanya tidak bisa parsial. Karena apa? Setiap unsurnya saling mempengaruhi. Sama seperti mikrofon ini, ada tataannya, ada tiangnya, ada mikrofonnya. Ini kan satu sistem. Bukan hanya mikrofonnya saja, bukan hanya tiangnya saja, bukan hanya tataannya saja. Tiga-tiganya penting. Jadi ini satu, alam itu juga seperti ini. Jadi alam itu saling berkait, saling berhubungan. Lihatlah dia sebagai satu seperti mesin besar. Ya, mesin yang sumbernya dari Tuhan.
Katanya Adam Smith, ada Tuhan, ada ilahi yang berkebajikan, bijaksana, abadi, merencanakan dan mengatur mesin raksasa alam semesta demikian sepanjang masa untuk menghasilkan jumlah kebahagiaan yang sebesar mungkin. Dengan demikian dunia itu sempurna. Kita menjalani hidup di dalam yang terbaik dari semua dunia yang mungkin. Jadi katanya Adam Smith, dunia yang kita tinggali ini dunia versi terbaiknya dunia. Jadi nyari yang kayak gini kembarannya susah wis. Dalam hal apapun boleh diuji. Sebenarnya ini pernyataan filosofis. Para filosof abad tengah, para filosof Yunani juga banyak yang bilang seperti ini. Kan banyak sekarang upaya-upaya mencari kembarannya bumi. Sampai hari ini tidak ketemu. Jadi berarti kita hidup di dunia yang versi the best-nya, versi terbaiknya. Di planet-planet yang lain ada mungkin planet yang mengandung air, ada planet yang suhunya cocok, ada planet. Tapi yang persis kayak bumi ini tidak ketemu. Sesubur bumi, kelembapannya, cuacanya, suhunya, bahkan binatang-binatangnya, tumbuhan-tumbuhannya, cuacanya, hawanya, dan macam-macam. Jadi kita hidup di dunia versi terbaik. Jadi alam ini mesin. Nanti ketika masuk ke sistem ekonomi juga teorinya juga modelnya seperti mesin. Jadi ada strukturnya, ada sistemnya. Nanti beliau disebut bapak ekonomi modern karena beliaulah orang pertama yang merumuskan sistem ekonomi. Kalau sebelumnya ekonomi ya dilakoni wae, kamu kerja untuk duit terus buat belanjani keluarga terus habis cari lagi kan cuma itu. Tapi diteorikan dengan detail itu diawali dari Adam Smith. Nanti teorinya dikenal sebagai teori kelompok klasik. Jadi teori klasik tentang ekonomi. Oke, jadi asumsi pertama tentang alam semesta ini ternyata alam itu sifatnya struktur seperti mesin. Kalau alam sifatnya seperti mesin, maka manusia punya ciri homo economicus. Jadi homo economicus itu manusia adalah makhluk yang bersifat individual, yang harus dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, harus diusahakan. Dia butuh kerja, butuh kreativitas, butuh daya upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Makanya dia disebut homo economicus. Kalau makhluk selain manusia, tidak bisa. Makhluk selain manusia itu dasarnya insting. Kan banyak orang mengkritik kamu kalau malas kerja dibandingkan sama binatang. Ayam aja mau keluar rumah dapat makanan. Masa kamu tidak bisa? Kan kita sering begitu. Tidak, kalau manusia tidak seperti binatang. Kalau binatang pakai instingnya. Kalau manusia pakai akalnya untuk memenuhi kebutuhan. Dia harus berusaha, dia harus kreatif, merekayasa, mereka daya. Karena dia makhluk ekonomi. Makananmu bukan sesuatu yang siap kamu telan begitu saja, kecuali makanan tertentu. Kamu kan yo nasi, yo lauk, yo sayur, macam-macam wis. Nasi aja yo jenisnya yo macam-macam. Kamu rekayasa, ada nasi sekarang, ada nasi putih, nasi merah, nasi hitam, nasi goreng, nasi kuning, macam-macam teori. Kalau binatang kan tidak kenal diversifikasi semacam itu. Ayam itu ya beras, dikasih beras ya mau aja. Tiap hari dikasih beras juga mau. Dia tidak pernah protes. Tidak pernah mbok ya sekali-sekali ya ganti nasi goreng. Tidak pernah dia minta rawon nanti. Kan tidak. Dia harus manut wae. Makanannya itu ya itu. Beda sama manusia.
baju, kamu cek sepanjang peradaban manusia seperti apa orang merancang penutup tubuh. Wis macem-macem. Namanya, modelnya, bentuknya. Jadi manusia itu homo economicus. Peradaban kita dasarnya ekonomi. Kemudian ada kalimat bagus dari Adam Smith, man is an animal that makes bargains. No other animal does this. No dog exchange bones with another. Manusia itu binatang yang melakukan bargaining. Aktivitas ekonomi itu kan aktivitas bargaining. Tidak ada binatang yang seperti ini. Tidak ada anjing yang bertukar tulang. Anjing itu kalau nemu tulang ya buat dirinya sendiri. Kan tidak mikir sodakoah sama teman yang lain, kan tidak ada. Juga tidak mikir bertukar. Aku tiap hari kok dapat tulang jenis ini, kamu kok dapat tulang jenis itu, tukeran yuk tulangmu yang itu buat aku, tulangmu yang ini. Tidak ada binatang begitu. Yang ada seperti itu manusia. Jadi di antara ciri bahwa manusia itu makhluk ekonomi, dia melakukan bargaining. Jadi saling bertukar. Kita itu hampir 90% aktivitas kita itu bargaining. Kamu datang ke sini ingin mendapat apa meskipun kamu mengorbankan apa. Jadi kamu memberikan apa untuk dapat apa. Kamu kuliah itu kamu memberikan apa. Mungkin bayar SPP, mungkin beli buku. Karena kamu ingin mendapatkan apa. Jadi aktivitas ekonominya manusia yang kita lakukan itu ya sebenarnya aktivitas bargaining. Memberikan apa untuk mendapatkan apa. Kadang beragama kan juga bargaining kan. Saya ingin melakukan amal ini biar dapat ini. Biar masuk surga di lantai yang kesekian, biar nanti dapat 72 bidadari, biar itu bargaining. Makanya agama itu sering ngajak mbok yo ikhlas gitu. Maksudnya jangan terjebak di jual beli ini, jangan terjebak di bargaining ini. Tapi memang ya kita ini homo economicus. Kadang-kadang wiritan dihitung ini dibaca 1114 kali. Wah, mau kemana-mana ngitung. Pakai yang itu kan, otomatis dicetak-cetak itu. Nanti kepencet iseng tadi 0 lagi, susah lagi kamu. Loh, dapat berapa tadi maunya? Karena kamu bargaining, kamu tidak mau rugi. Kalau sudah 1114 kali ya pas sudah, jangan ditambah itu. Nanti kita sudah dapat nanti rewardnya, ditunggu aja kan gitu. Nah, bargaining, logikanya logika memberikan apa untuk dapat apa. Jatuh cinta kan kadang juga gitu kan, kamu bargaining. Yo mosok capek-capek antar jemput tiap hari, nggak dapat apa-apa. Ayo, pikiranmu kan begitu. Jadi kamu ingin dapat apa? Karena kamu sudah memberikan apa. Kadang-kadang ya mungkin hanya memberikan tenaga atau memberikan perhatian, memberikan apa. Kamu ingin dibales. Jangankan yang besar-besar, yang kecil-kecil aja kan kamu ingin dibalas. Kalau kamu kirim WA tidak dibalas kan marah. Mosok di-read tok, tidak di-reply misalnya. Jadi manusia itu homo economicus, cirinya apa? Bargain. Di luar manusia tidak ada yang seperti ini. Binatang tidak bargaining. Binatang itu ya jatuh cinta, suka ya suka, tidak ada kamu dapat apa, aku dapat apa. Yang dilakukan binatang sesuai instingnya, seperti saya bilang tadi. Tapi kalau manusia ada pamrihnya, ada yang diincar. Jadi ini yang dibaca oleh Adam Smith. Terus dibacalah oleh Adam Smith ada tahap-tahap perkembangan ekonomi ini sepanjang sejarahnya manusia. Ada masa berburu,
ada masa bercocok tanam, berternak, atau nomadic agriculture, ada masa perdagangan, feudal farming, dan hari ini masa perindustrian, commercial interdependence. Masa perburuan zaman primitif dulu. Orang masih sederhana, masih belum ada transaksi-transaksi formal. Yang ada orang masih bergantung pada alam. Berburu dimakan, ambil buah dimakan, pokoknya hanya memenuhi kebutuhannya sederhana. Masyarakat primitif. Nanti naik satu level masyarakat petani, bercocok tanam. Kalau ini sudah menetap. Kalau yang pertama tadi masih nomaden. Di level 2 ini sudah menetap. Sudah mulai banyak kebutuhannya. Mulai ngerti nyimpen-nyimpen barang. Nah, itu era bercocok tanam dan berternak. Tidak bisa lagi praktis kayak sebelumnya. Kadang-kadang yang kita butuhkan ada di kita tidak ada, di teman kita tidak ada. Tapi yang pas teman kita tidak butuh, dia ada, kita yang ada. Jadi akhirnya apa? Barter. Saya kok dapatnya teh, kamu dapatnya kopi. Aku lagi pingin kopi ya misalnya. Ya Pak, saya tiap hari kopi, bosan sekali-sekali pingin teh. Oh ya sudah, sekarang kita barter ya. Tehku kamu ambil, kopimu buat saya. Nah, itu orang kenal seperti ini era bercocok tanam. Ketika manusia sudah mulai tidak nomaden lagi, mulai berdiam. Kamu butuh apa, saya butuh apa. Naik satu level lagi masa perdagangan. Kalau ini sudah mulai ngerti alat tukar. Karena kalau hanya mengandalkan barter itu kan ya rumit nanti. Kalau pas yang saya butuhkan ada di teman saya, sementara teman saya yang sana saya tidak kenal, kenalnya yang ini, yang dipunyai yang ini saya tidak butuh, tapi dia juga butuh barangku, dia juga tidak, kan rumit. Akhirnya ya sudahlah, bikin alat tukar. Ya kita kenalnya hari ini uang. Ini mulai terjadi dagang. Jadi tidak perlu, kalau saya butuh kopi, tidak perlu saya harus menukar tehku dengan kopimu. Aku pingin kopi Jane, tapi aku ya suka teh. Nah, terus lahirlah alat tukar. Pakai uang beli kopi. Saya punya kopi banyak Pak, nggak mungkin kan tak minum semua. Di barter juga nanti mesti sisa. Sisanya buat apa? Loh aku juga butuh kopi tapi juga tidak banyak-banyak. Terus di situ gunanya alat tukar. Nah ini era perdagangan. Terus masuklah ke era industri. Kalau di era industri ini mulai lahir pabrik-pabrik, produksi-produksi. Yang kita butuhkan apa diproduksi banyak, butuh baju diproduksi banyak di situ dengan mesin, dengan teknologi. Itu era perindustrian. Jadi ada 4 tahap perkembangan ekonomi. Yang dibahas oleh Adam Smith ya yang terakhir ini. Ketika masuk ke era perindustrian. Oke, kita awali dari asumsi-asumsi awal. Yang pertama, ini kodrat Homo economicus tadi adalah manusia itu harus bekerja. Manusia itu punya ciri harus beraktivitas untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak bisa dia hanya mengandalkan orang lain. Jadi katanya Adam Smith, tidak ada masyarakat yang sungguh-sungguh menjadi berkembang dan bahagia apabila sebagian terbesar anggotanya berada dalam kemiskinan dan penderitaan.
Di samping itu, tiada lain kecuali persamaan bahwa mereka yang makan, berpakaian, dan bertempat tinggal adalah semua orang yang secara bersama-sama harus menghasilkan dari pekerjaan mereka sendiri sehingga mereka dapat makan, berpakaian, dan bertempat tinggal secara memadai. Tidak boleh ada orang yang bercita-cita, saya cita-citanya ditolong orang lain saja lah Pak. Kamu pasti harus bekerja, beraktivitas memenuhi kebutuhanmu. Jadi ini prasyaratnya homo economicus. Makanya setiap orang kan nanti sesuai bidangnya masing-masing harus bekerja, harus berkarya. Disitulah nanti dia memenuhi kebutuhannya. Bahkan nanti belakangan di Karl Marx kan kerja itu tidak cuma memenuhi kebutuhan, tapi juga eksistensial. Maknamu sebagai manusia yang eksis itu dinilai dari karyamu, dari kerjamu. Kalau kamu tidak menghasilkan apa-apa, tidak membuat apa-apa, tidak melahirkan apa-apa, tidak memproduksi apa-apa, tidak bekerja, ya kamu tidak eksis. Jadi kalau dulu René Descartes itu aku berpikir maka aku ada, ya versinya sini berarti aku kerja maka aku ada. Mikir tok ora kerja, kan nanti kritikmu kan itu sekokean mikir ra kerja. Jadi ya harus bekerja karena disitulah kita menghasilkan sesuatu. Jadi dasarnya ini nanti ekonomi itu muter kalau orang mau bekerja lah. Kalau tidak ada yang mau kerja ya gimana bisa lahir dunia ekonomi. Kalau sufi semua pasrah saja sama Allah, kita tunggu. Ya, dunyane ra mlaku. Ya, harus ada yang bekerja. Jadi makanya kalimatnya keharusan bekerja. Jadi ini dasar yang pertama. Dasar yang kedua yang harus diingat, yaitu tentang hak milik. Kan nanti ada ini nanti dikritik misalnya di aliran-aliran sosialis komunis itu hak milik itu ya milik bersama. Tapi menurut Adam Smith hak milik itu hak asasi. Harta yang dimiliki oleh setiap orang karena hasil kerjanya sendiri merupakan hak dasar dari semua hak yang lain. Sehingga hak milik tersebut sangat suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Jadi kalau kamu berhak punya sesuatu. Nah kalau saya tidak punya apa-apa Pak, saya miskin. Katanya Adam Smith, harta milik seorang yang miskin adalah tenaga dan keterampilan tangannya. Maka melarang dia agar tidak menggunakan tenaga dan keterampilannya untuk adalah sesuatu yang melukai sesamanya, jelas-jelas merupakan pelanggaran atas hak milik yang sangat suci ini. Hal itu merupakan perwujudan pelanggaran hak atas kebebasan yang adil yang dimiliki buruh dan mungkin atas orang yang ingin mempekerjakan dia. Jadi kalau kamu punya apa-apa, ya itu hakmu. Kalau kamu tidak punya apa-apa, hakmu atas tenaga dan keterampilanmu. Orang tidak boleh menghalangimu berkarya, beraktivitas, menggunakan tenaga dan keterampilanmu untuk menghasilkan sesuatu. Karena itu hakmu. Kamu ingin gambar, ya silakan gambar. Kamu ingin bikin rumah, silahkan bikin rumah. Kamu pengen nulis, silahkan nulis. Itu hakmu. Orang tidak boleh dihalang-halangi di sini. Jadi manusia harus beraktivitas dan dia punya hak atas aktivitas dan karyanya. Ini dua asumsi yang awal tadi ringkesnya itu. Silahkan kamu bekerja, silahkan kamu berkarya, dan kamu punya hak atas itu.
atas produkmu, atas karyamu, dan atas aktivitasmu. Meskipun nanti di antara yang dikritik oleh Karl Marx itu nanti kalau dalam kasus buruh ini nanti dia tidak bisa mengklaim karyanya. Mereka sih yang bikin sepatu bermerek, tapi mereka tidak bisa bilang sepatu bermerek itu produkku. Nanti di situ ada masalah nanti. Tapi sementara di titik ini Adam Smith ingin menyatakan bahwa engkau punya hak milik dan juga engkau punya hak atas keterampilan dan tenagamu. Terus, nah, kalau kamu sudah mau kerja, sudah sadar hakmu, perhatikan perkembangan ekonomi. Ini mulai tentang ekonomi, dipengaruhi oleh dua hal yang paling utama. Yang pertama apa? Spesialisasi, pembagian kerja. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari terdapat berbagai macam pekerjaan yang digeluti oleh orang yang berbeda-beda sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi dengan baik. Nah, setiap orang punya keahlian pasti, punya bakat sesuai yang dia miliki. Itu namanya spesialisasi. Kamu keahlianmu apa? Itu perhatikan, karena itu aset nanti penting untuk roda ekonomi. Kamu bisanya apa? Jadi biasanya lahirnya ini dari tradisi, dari adat, dari kebiasaan, atau dari pendidikan. Kalian harus bisa membaca dirimu. Seandainya masuk ke peta pembagian kerja ini, spesialisasimu apa? Oke. Kenapa ini penting? Karena orang ngerti spesialisasinya, itu manfaatnya meningkatkan produktivitas. Kalau kamu tidak kenal dirimu, tidak ngerti spesialisasimu, atau perusahaan kok tidak kenal keahlian masing-masing karyawannya, ya dia bunuh diri. Harus ngerti spesialisasinya sendiri-sendiri biar lebih produktif. Untuk menghasilkan laptop ini kan tidak satu orang terus dia bikin laptop sendiri, kan tidak. Ini melibatkan banyak orang. Karena melibatkan banyak orang, ya harus jelas orang ini, yang ini bisanya apa, yang ini bisanya apa. Mungkin yang satu ini ahli bikin softwarenya, yang ini cuma bagian casingnya saja, yang satunya lagi ngurusi kabelnya, yang satunya lagi ngertinya kelistrikannya, yang satunya mungkin ngopeni prosesor atau RAM-nya. Jadi ini hasil dari banyak orang, bukan hasil dari satu orang. Jangan dibayangkan laptop itu satu orang terus nyari plastik sendiri, terus nyari kaca sendiri, terus latihan programming sendiri. Nah, ini kerja banyak orang. Bajumu ini jangan dikira kerja satu orang, kerja banyak orang. Siapa yang memproduksi kainnya, siapa yang bikin desainnya, siapa yang jahit bajunya, siapa yang menjual. Ini hasil banyak orang. Kalau tidak ngerti division of labor bisa kacau. Ya kalau zaman dulu barter tidak butuh itu. Sekarang zaman industri harus jelas pembagian kerjanya. Ya kayak kalian bikin panitia itu kan melakukan division of labor. Oh, kamu bagian nerima tamu besok, kamu yang bagian peralatan, kamu yang bagian ini division of labor. Jangan hanya satu orang ngabehi semuanya dia. Dia yang ngurusi peralatan, yang nerima tamu, ya itu tidak efektif. Begitu enak-enaknya nerima tamu, soundnya bunyi, wih, akhirnya lari masuk, sound. Terus begitu soundnya belum selesai, tamu datang balik lagi ke sana. Terus ternyata di sana narasumbernya datang, terus lari nyambut narasumber. Terus itu ngabehi, tidak efektif, tidak jelas division of labor-nya. Kerja yang cerdas itu kerja yang ngerti spesialisasinya.
Oke ya Kak, hari ini kan sering kelewat. Ini sebenarnya sederhana teorinya, tapi hari ini sering kelewatan. Kamu lihat di TV-TV itu, ini urusan apa sih? Yang ngomong kok orang itu? Orang itu spesialisasinya apa nyambung dengan yang dia omongkan? Itu kan kadang-kadang ada masalah seperti itu. Berarti apa? Tidak kenal division of labor, pembagiannya. Oke. Ya kayak saya misalnya, aku ngertiku filsafat. Makanya nyuwun sewu panitia yang ngundang saya kok disuruh ngomong fikih. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jangan tanya saya hukumnya ini apa Ustaz. Tahunya, loh aku ndak ngerti-ngertiku filsafat. Nah, kamu juga harus sadar begitu. Jangan besok misalnya kamu jadi dosen apa jadi pembicara, ya kamu kenali dirimu, spesialisasimu apa. Jangan mentang-mentang ada yang undang mbok iyani kabeh. Nanti kamu bunuh diri. Jadi kayak saya jangan ditanya dalile. Pak Faiz ngaji kayak gitu, dalilnya mana? Aku ngertiku filsafat. Tanya di ustadz yang lain yang spesifikasinya tafsir. Nanti ada ustadz yang spesifikasinya fikih, nanti ada ustadz yang spesialisasinya tasawuf. Kamu juga harus ngerti pembidangannya. Oke, jangan semuanya dikomentari, semuanya mbok nyanyi yo mengacaukan dunia nanti. Biarkan ahlinya yang ngomong. Mungkin di bidang filsafat saya ngerti, tapi di fikih saya awam. Nanti di urusan matematika aku awam. Kemarin ngomong sains Newton ya harus dilewati bagian fisika, bagian kimianya. Aku ora ngerti. Jadi ngertine ya bagian filosofinya. Ya termasuk Adam Smith ini kan garis besarnya saja, bukan detail teori ekonominya. Yang lebih spesial ngerti detailnya teman-teman dari ekonomi. Ini kita ambil filosofi-filosofi dasarnya saja. Jadi tidak masuk detail. Kalau masuk detail nanti aku disuruh ngajar di Fakultas Ekonomi. Puyeng lagi nanti masalah. Ya kalau kamu sakit aja kan berobat kan juga milih. Kalau pas pilek ya dokter THT. Kalau pas gigi sakit dokter gigi, kan nggak ngawur. Kan ada dokter umum Pak. Ya dokter umum kan kalau pas kamu nggak punya duit. Spesialis kan kalau pas duitmu mahal itu kan kamu keren. Spesialis kan ngerti yang ahlinya. Oke, karena memang spesialis itu semakin mahal. Kayak dokter tadi, semakin spesialis semakin mahal. Ada ahli jantung, itu kan mahal. Nanti ahli jantung kiri lebih mahal lagi. Nanti ahli jantung kanan lebih mahal lagi, kan gitu. Lebih spesialis. Oke. Nah, ketika division of labor ini jelas, produktivitas meningkat. Jadi dari sini nanti ekonomi, pendapatan juga semakin meningkat. Kalau produksi meningkat kan pendapatan juga meningkat. Oke, katanya Adam Smith, manusia dengan bakat masing-masing, dengan kecerdasan yang beda-beda dapat saling memberikan keuntungan satu sama lain. Hal ini tidak terjadi pada hewan. Kalau hewan tidak kenal division of labor, setiap hewan ya sesuai podo kabeh keahlian rata, karena dia andalannya insting, tidak kayak manusia. Tidak kenal pembagian kerja, hanya manusia yang ngerti pembagian kerja. Kalau kamu lihat bebek tidak ada, oh ini bebek yang ahli renang, kalau yang ini bebek yang ahli lari, ini bebek tidak ada ya. Kalau bebek rata. Tapi kalau manusia ada beda-beda sesuai bakatnya. Jadi kunci pertama perkembangan ekonomi itu manusianya. Ini sebenarnya mengkritik aliran sebelumnya. Kalau sebelumnya ada namanya merkantilisme, nanti kita bahas sebentar. Kemudian ada aliran fisiokrat. Kalau fisiokrat itu kuncinya bukan manusia dan kerjanya, tapi sumber daya alamnya. Misalnya sawah untuk petani, tanah. Nah, itu lebih penting ini. Kalau kita punya banyak tanah, punya
sawah yang luas. Nah, ini namanya fisiokrat, modal fisiknya. Nanti ada merkantilisme. Merkantilisme lebih ke modal politiknya. Nanti kita lihat di belakang. Tapi kalau menurut Adam Smith, yang penting justru manusianya. Jadi keahlian manusianya. Contohnya ini, it's not from the benevolence of the butcher, brewer, or baker that we expect our dinner, but from their regard to their own interest. Kalau sudah misalnya gini loh, division of labor itu, kita itu tidak butuh kebaikannya tukang daging, ya kan, kebaikannya tukang bikin minuman atau tukang bikin roti. Yang kita butuhkan kalau kita ke warung, ya dia bisa bikin daging yang enak, bikin minuman yang enak, bikin roti yang enak. Yang kita cari kan itu. Jadi bukan benevolennya, bukan oh dia orang baik kok. Ya orang baik kalau tidak bisa bikin minuman, ya tidak kita tunggu kalau pas kita di warung. Harusnya minuman manis kamu dikasih pahit, kan kamu tetap marah. Meskipun saya orang baik loh Pak. Iya neng ya. Minumanmu harusnya manis, tapi ini pahit. Kita butuh profesionalitasnya. Jadi disinilah pentingnya division of labor tadi. Jadi kita butuh orang-orang yang punya spesialisasi jelas. Setelah itu modal kedua. Modal kedua ini kapital, modal, akumulasi kapital. Ini juga penting. Ya meskipun orangnya pinter tapi modalnya ndak ada, ya ekonomi ndak jalan. Jadi tetap butuh modal. Setelah pembagian kerja jelas, modalnya ada. Semakin besar modal, semakin mungkin kita sejahtera. Jadi ini mungkin nanti banyak yang kritik, tapi ya tetap kita butuh modal. Kalau tidak ada modalnya, kita tidak bisa kerja, katanya Adam Smith. Saya ahli loh di bidang kedokteran gigi misalnya, tapi tidak ada modalnya. Tidak bisa bikin klinik gigi, tidak punya peralatan untuk ngobati sakit gigi, tidak punya obat-obat untuk sakit gigi, ya keahliannya tidak ada gunanya. Saya arsitek Pak, ahli bikin rumah, tapi kalau tidak ada modalnya, tidak ada batu bata, tidak ada semennya, ya akhirnya cuma bisa gambar rumah, tidak bisa bikin rumah. Kita butuh akumulasi modal atau kapital. Kalau modal ada, spesialisasi jelas, dari situ akan lahir laba. Kalau sudah dapat laba semakin banyak, kita semakin sejahtera, dompetmu semakin tebal. Sederhananya begitu. Jadi makanya bagi yang galau tentang masa depan ekonomi, ya kalau masa depan spiritual kan gampang kamu merancangnya. Diniati, ditekati, istiqomah, ikhlas, jalan. Masa depan ekonomi kan tidak bisa cuma itu. Kamu harus mikir keahlian tadi, profesionalitasmu apa. Kemudian kamu punya modal apa dan berapa. Cara memupuk modalnya seperti apa dan seterusnya. Jadi orangnya sama modalnya. Kunci pertumbuhan ekonomi. Terus ini kunci-kuncinya ya sebelum masuk ke teori besarnya. Nah, sekarang tentang nilai. Perhatikan dalam dunia ekonomi ada nilai real, ada nilai nominal. Kalau nilai real itu ya sesuai dengan kerjanya, sesuai dengan modalnya. Ini namanya nilai real. Kenapa yang spesialis tadi mahal? Yo
Modalnya juga mahal, obatnya juga mahal, kuliahnya juga mahal, ilmunya juga mahal. Makanya bayarnya mahal, itu namanya nilai real. Tapi ada nilai nominal. Kalau nilai nominal ini tidak semata-mata tadi modal sama spesialisnya, tapi juga ada hubungannya dengan permintaan dan penawaran. Lah kok sekarang misalnya biaya ke dokter gigi tidak mahal lagi? Iya, karena sudah banyak dokter gigi sekarang. Di mana-mana ada dokter gigi. Akhirnya harga turun. Kenapa? Alternatifnya banyak. Jadi itu antara permintaan dan penawarannya mempengaruhi. Nah, harga yang berubah karena permintaan dan penawaran ini namanya nilai nominal. Jadi nilai nominal itu hubungannya dengan lingkungan sekelilingnya. Dia dibutuhkan atau tidak, banyak tidak yang butuh. Kalau yang real sesuai dengan barangnya, modalnya, kerjanya. Itu namanya nilai real kalau dalam ekonomi. Kamu pinter, saya lulus kuplot loh Pak. Itu kan realnya kamu itu berharga. Tapi begitu keluar, oh ternyata yang kuplot banyak sekarang. Jadi meskipun kamu kuplot berharga, tapi karena banyak yang lain, ya hargamu bisa turun separuh. Kenapa? Itu namanya nilai nominal. Alah kalau nyari kayak kamu di luar banyak, sekarang nganggur semua sama kayak kamu. Nah, ini nilai nominal namanya. Permintaan dan penawarannya tidak imbang. Ijazahmu kamu bawa kemana-mana, orang menggeleng semua. Sampai tunggal mas koyong ini. Nah itu berarti kamu permintaannya tidak banyak, pasarnya tidak terlalu butuh. Meskipun realnya mungkin kamu sangat berharga, nilaimu AA semua, IP-mu 4, sekian mungkin, tapi tidak banyak yang butuh. Jadi itu nilai nominal. Mungkin realnya tidak terlalu penting, realnya tidak terlalu mahal, tapi karena permintaannya tinggi, dia jadi mahal. Ya kayak masker tadi. Biasanya cuma 2-3 ribu, sekarang bisa mahal. Kenapa? Semua orang nyari. Itu karena apa? Permintaan. Mungkin nggak karena ada yang nimbun ya, karena semua orang sekarang nyari masker. Setiap orang nyimpennya tidak 1-2 masker kan, sak kotak semua. Sementara satu kios ya selama ini nyimpennya cuma sak kotak, ya mesti entek. Yang parno-parno itu kan borongi, iya, masker di mana-mana. Akhirnya antara supply and demand-nya tidak imbang, harganya naik. Jadi itu namanya nilai nominal, padahal realnya ya tetap itu murah. Itu kan sama kayak tisu yang kamu punya di rumah itu, diformat dalam bentuk masker, makanya murah. Tapi karena permintaannya sangat tinggi, dia jadi mahal. Oke, jadi itu nanti penting untuk membahas teori ekonominya. Jadi ada nilai real, ada nilai nominal. Terus mulai masuk ke teori sekarang. Nah, Adam Smith nanti mempopulerkan lagi satu prinsip namanya laissez-faire. Kalimat lengkapnya laissez-faire, laissez-passer. Jadi laissez-faire itu makna harafiahnya biarkan terjadi, dari bahasa Perancis. Ini sebelumnya dipakai satu aliran namanya aliran fisiokrat. Jadi laissez-faire ini pandangan yang menyatakan bahwa pemerintah jangan terlalu campur tangan urusan ekonomi, jangan terlalu ngatur ekonomi. Nanti malah kacau.
Tadi dia melihat alam itu ada aturannya sendiri, dia satu sistem. Kalau sering-sering diintervensi nanti malah kacau, ritmenya jadi rusak. Biarkan saja jalan, biarkan lewat. Ini namanya prinsip laissez-faire. Jadi pemerintah jangan terlalu usil ngurusi dunia ekonomi. Nanti kalau diintervensi terus tidak jadi. Harusnya ini sudah bangkrut, diintervensi diselamat-selamatkan, nggak jadi bangkrut. Yang ini harusnya sudah kaya, tidak jadi kaya karena terus jadi tidak seimbang malahan, katanya Adam Smith. Biarkan saja jalan secara natural, secara alami. Yang modalnya tidak kuat, spesialisasinya tidak canggih, pengelolaannya tidak bagus, ya mesti aja nanti runtuh. Yang dipilih orang-orang yang tidak kompeten menjalankan perusahaan, ya logikanya jatuh. Tapi kadang-kadang bisa tidak kalau pemerintahnya intervensi. Maka penting ditegaskan di awal prinsip laissez-faire tadi. Pemerintah jangan ikut campur tangan. Tugasnya pemerintah cuma ini loh, katanya Adam Smith. Pemerintah itu fokus saja pada yang pertama, pertahanan dan keamanan. Ngurusi gimana caranya negara aman, nggak diserang asing, sehingga orang berekonomi secara nyaman. Itu saja. Yang pertama itu. Jadi kalau negara kok ndak aman, ndak nyaman, ditinggali, itu pemerintah yang harus dituntut tanggung jawab. Tugas utamanya itu. Kemudian menjamin keadilan, kedamaian dalam dan luar negeri. Jadi tidak boleh ada ketidakadilan, harus fair. Itu pemerintah yang ngawasi. Yang ketiga, mempersiapkan public work yang tidak bisa disiapkan oleh individu atau kelompok individu. Misalnya kampus, sekolahan, jalan-jalan, pelabuhan, jembatan, infrastruktur, yaitu memang tugasnya pemerintah. Jadi pemerintah cuma ini. Gimana caranya negara aman, kemudian fair, adil, kemudian infrastrukturnya dipersiapkan. Sisanya biarkan mekanisme ekonomi natural yang jalan. Itu nanti yang oleh Adam Smith disebut invisible hand. Invisible hand itu tangan yang tidak kelihatan. Kenapa disebut invisible hand? Karena tidak perlu ada tambahan tangan yang ngurusi itu. Biarkan saja jalan secara otomatis. Itu namanya invisible hand. Apa sih invisible hand itu? Invisible hand itu, jadi ini pandangan bahwa keseimbangan pasar itu terbentuk secara netral seperti tadi. Ada supply and demand. Ada tawaran dan permintaan. Nah, invisible hand itu tidak usah khawatir nanti kayak sekarang. Ada masker kok hilang. Logikanya secara natural katanya. Misalnya kok masker sekarang sangat dibutuhkan tapi jumlahnya kok sedikit, akhirnya masker jadi mahal. Tidak usah khawatir, secara alami kalau situasi ini jalan terus, pasti nanti akan lahir produsen-produsen, pemain-pemain baru yang bikin masker. Itu natural sudah pasti. Sebentar lagi ada pabrik-pabrik masker yang baru, atau pembuat-pembuat masker, inovasi-inovasi masker yang baru. Kalau pemain-pemain baru ini sudah turun gelanggang, yang tadinya mahal, mesti akan turun lagi. Kalau dia maksa mahal terus ya tidak akan laku, lebih menang pemain yang baru ini. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah diintervensi kalau model invisible hand. Ini natural kok, alami. Semakin tidak ada yang butuh, ya harganya semakin murah. Semakin banyak yang butuh, semakin mahal. Kalau kamu ngarang bikin harga misalnya, saya ingin cepat kaya,
Misalnya kacamata ini harusnya harganya 50.000, tak jual 5 juta misalnya. Dia tidak laku. Gitu. Kamu jual lebih murah, laku, tapi kamu rugi. Ini sudah teori alami dalam dunia ekonomi. Jadi biarkan saja bertarung, berkompetisi secara fair. Pemerintah cukup lihat ini adil enggak, fair enggak, ada yang curang enggak. Yang enggak boleh kan yang curang tadi. Itu pemerintah yang ngawasi tugasnya. Tapi biarkan saja jalan dengan mekanisme supply and demand tadi. Jadi persaingan di antara perusahaan akan dapat mengarah pada pengakuan konsumen terhadap produk dan juga harga yang terbaik. Sebab produsen yang kurang efisien secara bertahap akan terlempar keluar dari pusat persaingan. Karena ada mekanisme invisible hand ini, setiap pelaku ekonomi ingin melakukan yang terbaik. Wah, aku jualan tidak usah mahal-mahal, tapi juga nggak boleh murah. Kalau terlalu murah rugi aku. Untuk biaya produksinya saja berapa. Akhirnya harga normal. Tapi kalau tadi ada intervensi pemerintah, misalnya ini kan yang mengacaukan ritme itu. Harusnya aku tidak boleh jual mahal-mahal, tapi terus ada instruksi surat edaran dari pemerintah misalnya. Harus pakai merek ini, ya sudah. Ritmenya terus jadi rusak. Jadi biarkan saja sebenarnya jalan sesuai hukum alam ekonomi itu. Jangan terlalu banyak diintervensi. Itu yang disebut invisible hand. Yang selama ini terjadi ketika pemerintah intervensi apa? Monopoli. Jadi monopoli ini katanya Adam Smith ngerusak pasar. Jadi monopoli itu kesenangan kotor, jahat dengan memberikan privilege eksekutif bagi perusahaan dagang tertentu. Karena ada privilege ini, akhirnya apa? Ya yang lain mesti kalah, yang lain mesti mati. Dia sendiri yang menang. Jadi, ayo KKN itu kan suap menyuap, itu kan biasanya dalam rangka ini biar perusahaan tertentu dapat hak tertentu untuk dagang, yang lain tidak dapat. Yang terjadi akhirnya apa? Monopoli. Jadi menang-menangan. Ketika sudah biasanya monopoli ya dengan bantuan pemerintah, karena ada pembelaan. Atau zaman dulu terkenal sekali istilah katabilice. Jadi semacam nota, semacam pemihakan untuk memenangkan kelompok dagang tertentu. Ini merusak pasar sudah. Kalau ada yang seperti ini mesti kacau. Kalau yang satu sudah dianak emaskan misalnya karena memberi suap tertentu, yang lain juga, kalau gitu tak kasih suap lagi yang lebih besar biar haknya dapat padaku. Yang lain ngasih lebih besar lagi. Akhirnya pertandingan suap-suapan. Ya, sudah tidak natural lagi sudah. Jadi harusnya pemerintah justru menghalangi adanya monopoli. Karena tidak sehat. Kalau tidak sehat ya nanti ekonominya tidak akan menyejahterakan, akan menggumpal di kelompok tertentu atau orang tertentu. Jadi ngerusak pasar. Contohnya apa? Dulu ada, sebelum Adam Smith, ada aliran namanya merkantilisme di sekitar abad 17. Isinya ya pemerintah plus tuan tanah, para pedagang. Jadi orang-orang merkantilis ini percaya bahwa ekonomi dunia itu sifatnya stagnan. Jadi sifatnya
tidak berkembang. Pokoknya ekonomi itu akeh-akehan modal. Itu nanti kelompok merkantilis. Jadi akhirnya apa? Mereka berlomba-lomba kerjasama dengan pemerintah melakukan monopoli. Bahkan zaman itu kelompok merkantilis ini tidak cuma monopoli dalam negeri, juga invasi ke luar negeri sampai lahir kita kenal namanya kolonialisme. Didukung oleh pemerintah dengan pasukannya. Kalau di Indonesia dulu masuk misalnya Belanda dengan VOC-nya. VOC itu kan kelompok dagang awalnya, kemudian masuk bikin perjanjian-perjanjian dengan pemerintah lokal yang sudah kalah untuk jaminan dagang. Lahir monopoli-monopoli. Oke, nah orang merkantilis ini nanti ya fokusnya hanya laba, menumpuk modal. Gimana caranya mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Uang itu kalau zaman itu ya simbolnya ya diwakili oleh emas dan perak. Semakin koleksi emas dan peraknya banyak, semakin dia disebut stabil ekonominya. Jadi lahirnya apa merkantilisme ini zaman dulu ya kita kenal, termasuk Indonesia jadi korbannya kolonialisme. Jadi orang-orang yang ingin menginvasi negara lain untuk melakukan monopoli-monopoli dagang. Nah ini yang dikritik oleh Adam Smith. Problemnya ternyata adalah monopoli, intervensi yang tidak sehat. Padahal kalau dijalankan natural saja bisa jadi ya seimbang perkembangan ekonominya. Oke, nah akhirnya kita kenal ini. Sistem yang dirancang tadi, yang tanpa intervensi pemerintah, yang titik tekannya adalah division of labor dan akumulasi modal, kapital dengan dasar tadi kebebasan, lahirnya ini. Kita menyebutnya kapitalisme. Jadi kapitalisme itu variabelnya ada paling tidak 5. Yang pertama, private ownership. Private ownership itu kepemilikan pribadi. Boleh harta kekayaan itu dimiliki secara pribadi di level apapun. Itu cirinya kapitalis. Yang kedua, profit motive. Profit motive itu aktivitas-aktivitas ekonomi dijalankan untuk mencari keuntungan saja. Sah. Jadi tadi kan yang slide paling awal tadi tentang motif tindakan, itu kan ada 6 tadi. 6 itu kan semua arahnya untuk kita mencari keuntungan. Jadi profit motif. Kemudian yang ketiga, market ekonomi. Market ekonomi itu ekonomi pasar. Kalau ada orang bilang, sudahlah serahkan saja pada mekanisme pasar. Itu market ekonomi. Kalau memang orang butuh, biar mereka beli. Kalau tidak butuh, ya biar tidak usah beli. Itu market ekonomi. Biarkan pasar yang menilai. Itu bagus atau tidak, dibutuhkan atau tidak. Tidak perlu intervensi-intervensi dari pemerintah misalnya. Harus ini, harus itu, jangan ini, jangan itu. Tidak usahlah. Biarkan pasarnya sendiri yang menentukan dia butuh itu apa tidak. Itu namanya market ekonomi. Terus kompetisi. Kompetisi itu berarti ya bersaing saja secara sehat. Pak, saya mau dagang ini Pak, tapi kok sudah banyak yang dagang. Tidak apa-apa, kalau kamu nunggu yang belum ada dagang ya tidak ada. Semuanya sudah ada. Kompetisi aja secara sehat. Bikin strategi-strategi
penjualan yang bagus. Karena memang tidak mungkin kamu masuk gelanggang pasar yang tidak ada kompetisi. Yang kamu single fighter main dewe itu rauno. Pingin jago sendiri kan. Kadang-kadang saya sering ketemu teman itu, Pak saya pingin wira swasta, pingin dagang apa gitu loh Pak. Tapi saya lihat di tempat saya itu apa-apa sudah ada ya Pak. Lah kalau kamu nyari yang tidak ada nggak jadi dagang. Sekarang apa yang tidak ada semuanya juga ada. Harus siap kompetisi. Jadi apalagi sekarang online itu apa wae ono. Kamu sumpek enak-enak jualan buku, ada yang baca. Nah, itu kan gimana ini caranya ya? Nah, itu berarti ada yang tidak adil. Kalau urusan yang tidak adil, pemerintah boleh intervensi. Harusnya kompetisi berjalan secara fair. Kemudian free enterprise. Enterprise itu ranah wilayah budaya. Jadi ada kebebasan, tidak terlalu banyak aturan yang mengikat. Jadi kapitalisme itu berarti private ownership, kemudian profit motive, kemudian market ekonomi, kompetisi, dan free enterprise. Nah, kemarin kan kita banyak mengkritisi kapitalisme, ya silahkan kamu kritisi 5 unsur itu kalau mau dikritisi. Apa iya sih orang itu boleh memiliki apa saja asal mampu? Kalau memang dalam jangkauan, misalkan ada orang itu biasanya tambah kaya kan semakin kaya. Karena apa? Semakin kamu kaya kan modalmu semakin besar. Semakin bisa membayari ahli-ahli. Akhirnya kamu menang terus, semakin besar, semakin besar. Nah ini boleh tidak kamu sebesar-besarnya, sekuat-kuatnya, karena yang lain mesti kalah. Itu yang sering dikritik terhadap kapitalisme. Apa ya orang itu boleh memiliki apapun tanpa batas asal dia sendiri bisa menjangkaunya. Kemudian profit motif. Motifnya untuk nyari keuntungan. Apa ya sih aktivitas ekonomi itu hanya nyari keuntungan saja? Apa hidup kita itu memang ingin nyari untung saja? Nah, itu nanti problem juga. Market ekonomi juga begitu. Apa yo pasar itu selalu rasional. Kalau pas ada yang main kayak hari ini gimana? Belum lagi kompetisi, belum lagi free enterprise. Jadi inilah model ekonomi yang kita kenal sebagai kapitalisme. Terus, nah ini nyawa teorinya. Ini agak pelan-pelan ini. Kalau ke susu-susu kamu keliwatan. Inilah nanti economic growth, pertumbuhan ekonomi dari seorang Adam Smith. Sebenarnya sejak tadi langsung jujuk sini mungkin bisa. Cuma nanti kopimu belum habis, ngajinya sudah habis. Ya, jadi yang pertama memang awalnya adalah division of labor. Yang paling awal pembagian kerja itu. Dasarnya itu. Semakin canggih pembagian kerja, semakin bagus produktivitas. Berarti apa? Semakin ahli para pekerja, semakin skillnya bagus, semakin produktif. Biasanya ini nanti digabung dengan strategi investasinya. Biasanya ditambah investasi mesin, investasi peralatan, sehingga orangnya pinter, kemudian peralatannya bagus, produktivitas naik. Kalau produktivitas naik, ya produk jadi naik, outputnya naik. Jadi hasilnya memuaskan, naiknya output itu sesuai dengan target.
Nah, kalau hasilnya sesuai target, akhirnya apa? Upah juga naik. Karena perusahaannya stabil, sukses. Kalau upah naik, perusahaan stabil, nanti pada akhirnya pendapatan per kapita, ini penting nanti mulai dikenal GDP di Adam Smith. Penghasilan banyak orang di satu negara juga naik. Karena orangnya berkualitas semua, begitu masuk dunia industri, produktivitas meningkat, mereka juga outputnya bagus, pada akhirnya perusahaan bisa menaikkan upah. Ketika perusahaan menaikkan upah, maka naiklah juga pendapatan rata-rata per kapita. Ya gampang-gampangannya orang semakin sejahtera, tambah sugih. Kalau orang tambah sejahtera, biasanya apa? Konsumsinya naik. Beli mobil, beli rumah. Ya kan? Kalau dulu bajunya harga 100.000 ke bawah, sekarang 500.000 ke atas. Kalau dulu buka Bukalapak, buka Tokopedia, pilihannya nyari yang bekas, sekarang nyari yang baru. Konsumsi naik, kenapa? Pendapatan naik. Ya kayak sekarang kamu zaman mahasiswa kan, kalau lagi belanja online kan mesti ring harga antara 0 sampai 200.000 sak kuat-kuate misalnya, kan gitu. Tapi begitu pendapatan naik kan kamu bisa sampai sekian juta bisa. Kenapa? Konsumsi naik, karena upahku naik. Kalau konsumsi naik itu kan pendapatan per kapita naik, konsumsi naik, itu isyarat apa? Negara semakin sejahtera. Ya kayak sekarang ya, sekarang itu menurut saya ya lumayan sejahtera. Nyari rumah yang tidak ada TV sekarang susah. Setiap rumah pasti ada TV. Motor, setiap rumah pasti punya kendaraan, paling tidak motor. Itu kan berarti meningkat. Kalau dulu sak kampung TV-nya siji. Zaman saya kecil ya TV-nya satu. Nanti kalau pengen nonton TV, nunggu tetangganya, ditunggu depan rumah, baru tetangganya nyetel TV, kita ikut bareng-bareng nimbrung di situ. Kalau tetangganya lagi ndak mood, dimatiin. Jadi dulu kan begitu, karena TV-nya siji tok. Kita pengen nonton sepak bola, dia nyetel sinetron, nyetel berita kalau zaman itu. Nah, karena apa? Adanya cuma satu. Sekarang setiap orang bisa punya TV. Bahkan tidak hanya sekarang setiap orang bisa punya TV, sekarang setiap orang sudah bosen punya TV. TV itu sekarang jarang diputar lagi kan, paling kamu lebih banyak HP-nan, WA-nan. Zamannya sudah berubah. Di situ kelihatan ada meningkatnya kekayaan bangsa. Kita semakin sejahtera. Berarti apa? Kalau kekayaan meningkat, kesejahteraan meningkat, akumulasi modal juga meningkat sebenarnya. Loh, ketika akumulasi modal meningkat, itu nanti ada efeknya ke keahlian. Muter lagi. Pembagian kerja, spesialisasi juga semakin berkualitas. Orang tambah pinter, tambah ahli, tambah ahli. Kenapa sekarang ada modalnya? Ketika orang tambah ahli, ya produktivitas semakin meningkat. Terus muter begitu. Jadi grafiknya harusnya semakin sejahtera, semakin sejahtera, semakin sejahtera. Jadi inilah siklus kapitalisme versi Adam Smith. Disinilah negara tumbuh menjadi semakin berkembang, semakin maju dengan parameter ekonomi. Meskipun nanti selanjutnya dikritik oleh Karl Marx, tapi Karl Marx kan sudah kita bahas dulu. Kalau ada yang tanya, kritiknya apa, kamu dengarkan saja rekamannya Karl Marx. Jadi kritiknya dulu, baru yang dikritik kita sampaikan sekarang.
diwalik. Ya tidak apa-apa. Kan tadi ada motif tindakan itu antara lain bebas dari aturan. Nah, ini bebas dari aturan sakar PDW. Yang kritiknya disampaikan dulu, yang dikritik baru belakangan. Jadi inilah kunci-kunci dari pertumbuhan ekonomi. Ditambah tadi peradaban kapitalis tadi, disitulah nanti lahir konsepnya will of nation. Jadi kekayaan negara yang sejati itu sebenarnya bukan terletak pada timbunan emas dan peraknya, tetapi tadi division of labor-nya yang jadi kunci. Yang dari situ produktivitas meningkat, produk meningkat, upah meningkat, kemudian pendapatan per kapita meningkat, konsumsi meningkat, kapital juga meningkat. Kalau kapital meningkat, manusia juga bisa dididik semakin berkualitas, division of labor juga meningkat, terus begitu. Oke, sistem semacam ini nanti disebut kapitalisme. Oke, pada akhirnya ini orang hidup itu kalau pakai kalimatnya Adam Smith, what can be added to the happiness of a man who is in health, out of debt, and has a clear conscience. Butuh apa lagi untuk bahagia bagi orang yang badannya sehat, ndak punya utang, pikirannya waras. Wis targetmu 3 ini aja, kamu sudah bahagia. Awak waras, sehat, pikiran waras, sehat, ndak punya utang. Itu sudah makmur, sudah. Kebahagiaan ada di sini. Yang bikin kamu ndak bisa tidur kan, kamu tidak sehat secara fisik, atau kamu tidak sehat secara psikis, stres, dan punya utang. Nah, pokoknya kamu tidak bisa tidur kalau ada 3 ini. Kalau badanmu sakit, akalmu sakit, atau kamu punya utang. Jadi banyak filosof merumuskan kebahagiaan secara rumit, jelimet. Kalau Adam Smith, pokoknya bahagia itu awak waras, pikiran waras, tidak punya utang. Nah, itu puncaknya kebahagiaan. Jadi ya antara lain tadi ya. Berarti kalau pakai strateginya Adam Smith, buat dirimu jadi seorang yang berkualitas. Kuncinya nanti di situ sebenarnya. Oke, ada lagi quote bagus. The real tragedy of the poor is the poverty of their aspiration. Jadi tragedi yang sebenarnya bagi orang-orang miskin, orang-orang yang mengenaskan hidupnya adalah bukan kemiskinan harta sebenarnya, tapi the poverty of their aspiration. Kemiskinan aspirasi. Tidak kreatif, tidak punya ide, tidak punya gagasan. Sudah miskin kok pasrah, kan ini bosok kasare ngomong. Mbok yo kalau sedang tidak sejahtera itu berjuang gitu loh. Jangan pasrah, itu the poverty of aspiration. Yang mengenaskan justru ini. Jadi the real tragedy of the poor. Tragedi yang sebenarnya adalah kemiskinan aspirasi. Kamu tidak mau bergerak, tidak mau kreatif, tidak bisa punya ide gagasan yang baru untuk keluar dari situasimu yang mengenaskan. Justru itu. Kadang-kadang memang dalam hidup kita terjebak dalam kemiskinan, terpaksa banyak kesulitan dalam hidup. Tidak masalah itu. Tapi masalahnya adalah kamu mau bangkit kreatif dan punya gagasan untuk keluar dari masalahmu. Tidak. Kalau tidak, ya justru masalahnya di situ. Itu maunya Adam Smith. Terus
The first thing you have to know is yourself. Kalau ini sangat filosofis. Saya ambil quote ini biar kamu ngerti ya, Adam Smith ya filosof. Hal pertama yang harus kamu tahu, kamu kenali adalah dirimu sendiri. Ini kan juga dalam rangka membentuk manusia berkualitas yang spesialis tadi. A man who knows himself can step outside himself and watch his own reaction like an observer. Ini sebenarnya dalil untuk muhasabah versinya Adam Smith. Yang harus kamu kenali adalah dirimu sendiri yang pertama. Tidak usah mikir orang lain dulu, kenali dulu dirimu. Kenapa? Karena kalau engkau kenal dirimu, kamu bisa mengambil jarak sebentar dari dirimu untuk mengamati dirimu. Kamu ini sudah cocok apa belum? Sudah berkualitas apa belum? Kamu sudah sesuai dengan yang kamu inginkan apa belum? Kalau kamu tidak kenal dirimu, ya kamu tidak bisa. Kalau kamu tidak kenal dirimu, kamu tidak ngerti kamu bisa lebih baik apa tidak, bisa meningkat apa tidak, bisa lebih sukses apa tidak. Wong kamu tidak ngerti kamu sedang ada di mana dalam situasi apa. Maka pertama-tama kenalilah dirimu sendiri justru. The first thing you have to know is yourself. Kemudian ini salah satu prinsip juga, hati-hati dalam dunia ekonomi. Kita kadang-kadang kelihatan tega, tapi tega itu ya natural. Kenapa? Mercy to the guilty is cruelty to the innocent. Jadi kasihan pada orang yang salah itu adalah kekejaman pada orang yang tidak bersalah. Kadang-kadang kan kita ini kasihan pada temen, kasihan ya Pak, dia akhirnya tidak lulus. Loh iya, dia memang harus tidak lulus di kelas ini. Kenapa? Dia tidak pernah masuk, tugas juga tidak ngumpul. Kalau saya kasihan pada dia, kemudian tak luluskan saja, aku tidak adil pada yang kemarin rajin, kemarin bikin tugas. Aku kejam pada mereka yang tekun. Jadi sayang pada yang salah itu berarti kekejaman pada yang tidak salah. Oke, sama kayak rapat kok nunggu temenmu yang tidak datang-datang, padahal yang lain sudah banyak yang datang. Kamu harus lebih sayang pada yang sudah datang duluan daripada yang tidak datang-datang. Kadang-kadang kan karena ada yang nggak datang-datang terus kita tunggu ya yang belum datang. Loh, kita sayang pada yang belum datang tapi tidak sayang pada yang sudah datang. Akhirnya dia harus nunggu. Mbok sudah wong telat ditinggal saja. Mercy to the guilty is cruelty to the innocent. Jadi sayang pada yang salah itu berarti kejam pada yang tidak salah. Jangan dibalik, karena kita ini memang sering kejam pada orang yang tidak salah apa-apa. Demi kasihan ya orang ini. Ya memang salah, gimana lagi. Dia harus menanggung hukuman dari kesalahannya. Oke. Oh, ini juga Adam Smith juga punya quote tentang cinta. Man naturally desires not only to be loved but to be lovely. Manusia itu secara alami ingin, tidak hanya ingin dicintai, tapi juga ingin lovely. Lovely itu nek basa Jawane demenake. Ya. Demenake mungkin basa Indonesiane penuh cinta kasih. Jadi manusia itu tidak cuma ingin dicintai, tapi juga ingin jadi pribadi yang penuh kasih sayang, menyenangkan semua orang. Itu lovely.
Jadi ini kalau pakai bahasa yang lain, manusia itu menemukan kebahagiaannya tidak hanya secara pasif. Pasif itu kan dicintai. Tapi juga secara aktif. Dia berekspresi yang membuat orang senang. Membuat orang suka. Itu but to be lovely. Jadi ini naturally, berarti alami. Oke, secara alami orang ingin dicintai dan ingin menebarkan cinta ke sekelilingnya. Oke ya, saya kira itu ya Adam Smith. Paling tidak kita sudah ngerti karpe ngono toh. Adam Smith itu. Tadi saya bilang detailnya ya kamu kejar sendiri. The Wealth of Nation. Bukunya ada, tinggal kamu download online pakai bahasa Inggris. Saya tidak tahu terjemahnya ada apa enggak. Kalau ada ya kamu beli saja. Jangan yang bacakan tapi. Kasihan yang nerjemah. Oke. Minggu depan kita lanjutkan dengan Max Weber. Max Weber dikenal melihat, ini tadi kan kita ngomong kapitalisme. Minggu depan kita lihat bagaimana spirit kapitalisme itu punya efek dalam kehidupan religius. Hubungannya dengan etika religius. Oke, saya kira itu teman-teman. Ketemu lagi insya Allah minggu depan. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.